Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pada komunikasi. Oke, langsung saja ya. Nah, sebelum masuk dalam proses komunikasi dengan komunikan, dalam pikiran komunikator terjadi semacam rangsangan atau stimulus. Nah, rangsangan itu terjadi karena faktor di luar dirinya atau menyampaikan pesan karena ada peristiwa di luar dirinya, atau karena adanya faktor dari dalam dirinya atau menyampaikan pesan dari dirinya sendiri, yaitu hasil oleh pikirannya sendiri yang ada di benaknya. Komunikator sebelum mengirimkan pesannya terlebih dahulu mengemasnya dalam bentuk yang dianggap sesuai dan juga dapat diterima serta dimengerti oleh komunikan. Pengemasan pesan ini disebut sebagai encoding. Nah, encoding secara harfiah berarti memasukkan dalam kode. Dengan encoding, komunikator memasukkan dan mengungkapkan perasaannya ke dalam kode atau lambang dan bentuk kata-kata dan non-kata. Misalnya raut wajah atau gerak-gerik tubuh. Setelah pesan sampai pada komunikan, bila ada feedback, komunikan akan bertindak sebagai komunikator, yaitu memasukkan kode yang disebut sebagai decoding untuk disampaikan kembali kepada komunikator. Proses komunikasi mempunyai dua model, yaitu model linear dan model sirkuler. Pertama, kita akan membahas mengenai model linear. Model ini mempunyai ciri sebuah proses yang hanya terdiri atas dua garis lurus, yaitu proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir dengan komunikan. Contoh, formula Lasswell. Formula ini dikenal dengan rumusan cara untuk menggambarkan dengan tepat sebuah tindak komunikasi, yaitu dengan menjawab pertanyaan who, siapa, say what, mengatakan apa, in which channel, dengan saluran yang mana, to whom, kepada siapa, with which effect, dengan efek seperti apa. Kemudian yang kedua adalah model sirkuler. Nah, model sirkuler ditandai dengan adanya unsur feedback. Dengan demikian, proses komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Jadi, proses komunikasi sirkuler itu berbalik satu lingkaran penuh. Komunikasi yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu dua arah atau two ways. Model seperti ini menunjukkan adanya arus dari satu orang atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya. Oke, nah melalui umpan balik atau feedback kembali ke orang semula, membuat loop atau balikan atau putaran penutup. Nah, balikan bermula pada saat seseorang atau mengirim sender mempunyai pesan yang akan dikomunikasikan. Pertama-tama, pengirim atau sender menulis pesan dan memberi arti dengan harapan pesannya dapat dimengerti. Pengirim selanjutnya mengirim pesan atau menyampaikannya melalui saluran atau channel, baik melalui saluran formal atau informal di antara dua pihak, dengan menggunakan media atau perantara, misalnya face-to-face atau berbicara tatap muka, telepon, menulis memo, faksimile, dan juga internet. Penerima kemudian menerima pesan itu dan mencoba memahaminya dengan cara menguraikan isi pesan yang telah diterima. Untuk itu, ia juga harus mendengarkan dengan baik apabila pesan yang akan disampaikan itu secara oral dan membacanya dengan benar apabila pesan disampaikan secara tertulis. Nah, penerima akan memberitahu kepada pengirim pesan dengan memberikan umpan balik bahwa pesan telah diterima. Dalam banyak hal, komunikasi sering mengalami gangguan atau noise yang merupakan penghambat komunikasi, sehingga dapat mengurangi keakuratan atau ketepatan pesan yang disampaikan. Gangguan itu dapat terjadi selama komunikasi berlangsung. Misalnya, pesan tertulis yang disampaikan sangat tidak jelas. Pesan yang diuraikan itu tidak menyeluruh. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengalami gangguan. Terus pesan yang disampaikan itu juga tidak akurat. Terus media-media yang digunakan terkendala. Kemudian ada unsur waktu yang menekan atau membatasi penyampaian pesan. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk pada komunikasi. Nah, komunikasi mempunyai berbagai bentuk bergantung dari segi apa kita memandangnya. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk dari komunikasi. Untuk yang pertama, dari segi penyampaian pesan, komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis. Kemudian, secara elektronik,
bisa melalui radio, televisi, telepon, internet, dan sebagainya. Nah, untuk dari segi kemasan pesan, komunikasi dapat dilakukan dengan cara verbal, dengan berbicara, atau dengan nonverbal dengan bahasa isyarat. Kemudian dari segi kemasan atau keresmian pelaku komunikasi, saluran komunikasi yang digunakan dan bentuk kemasan komunikasi. Kemasan pesan. Komunikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi formal dan juga non-formal. Nah, dari segi komunikasi dapat dilihat sebagai komunikasi intrapersonal atau infrapersonal communication, yaitu proses komunikasi dalam diri komunikator. Kemudian, komunikasi interpersonal atau interpersonal communication, yaitu interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih yang mengirimnya dapat menyampaikan pesan secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapinya secara langsung pula. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.